Hai, dengan saya Hendy. Pada kesempatan kali ini, saya akan membahas alur cerita film Korea bergenre action yang berjudul Return to Base. Return to Base bercerita tentang seorang pilot elit angkatan udara berbakat dari tim Black Eagles yang bernama Kapten Jung Tae-hoon, diperankan oleh Rain. Walau memiliki talenta, karena rasa keingintahuan yang besar justru membuatnya dikenal sebagai si pembuat onar. Suatu ketika, ia dan timnya ditugaskan dalam misi pengintaian untuk menghentikan rencana Korea Utara yang dapat memicu perang nuklir dan menyelamatkan rekan mereka yang terjebak di Korea Utara. Kisah film ini bermula di suatu pertunjukan udara, di mana tim aerobatik bernama Black Eagle sedang menunjukkan aksi dan skill pilot mereka. Tetapi salah satu pilot bernama Jung Tae-hoon memilih keluar dari barisan tim atas niatnya sendiri untuk melakukan suatu manuver bernama Zero Knot, yaitu manuver di mana sang pilot terbang di ketinggian tertentu dan kemudian mematikan engine pesawat. Pesawat seakan terlihat jatuh, tapi ia langsung menyalakan engine pesawat kembali, yang kemudian membuat kekacauan di acara pertunjukan tersebut. Tae-hoon bersorak puas dengan aksi manuvernya. Sebaliknya, para tamu meninggalkan pertunjukan dengan perasaan kesal. Akibat aksinya tersebut, Tae-hoon dimarahi oleh komandannya dan langsung mengeluarkannya dari tim Black Eagles. Setelah peristiwa itu, Tae-hoon kemudian dipindahkan ke regu lain dan bertemu dengan rekan-rekan lamanya, yaitu Kapten Yujin, Mayor Park, dan seorang pilot pendatang baru bernama Letnan Ji Sok-hyun. Keesokannya, Tae-hoon berpapasan dengan Mayor Lee yang mengatakan kalau ia akan merubah pola pikir Tae-hoon agar tidak seenaknya melakukan aksi berbahaya dan terlarang lagi. Mayor Lee adalah seorang pilot andalan yang ditunjuk sebagai Top Gun oleh AU Red Flag. Di hangar, Tae-hoon ingin bertemu dengan mekanik yang akan menangani pesawatnya nanti. Dan Tae-hoon terkejut karena ternyata mekaniknya adalah seorang wanita cantik dan berbakat bernama Sersan Yu yang diperankan oleh Shin Se-kyung. Tae-hoon melakukan uji coba terbang bersama sang pilot baru Sok-hyun dengan menggunakan pesawat F-15K. Bukannya membimbing juniornya, ia malah membuat Sok-hyun hampir pingsan dengan manuver-manuvernya. Tae-hoon berencana menyambut komandan mereka melalui aksi tengilnya dengan menyambar kontrol tower lewat jarak terbang yang sangat dekat, membuat wajah komandannya tersiram oleh kopi panas. Lagi-lagi Tae-hoon harus dihukum berlari sambil mengenakan parasut. Sersan Yu yang lewat pun mengabaikan Tae-hoon tanpa menawarkan bantuan. Mayor Park adalah duda yang memiliki seorang putra bernama Wong. Kapten Yujin sering mampir ke rumah Mayor Park untuk berkunjung, bermain bersama Wong dan membantunya beres-beres rumah. Hal itu dilakukannya karena Yujin sangat menyayangi Mayor Park dan putranya. Keesokannya, Tae-hoon dan kopilot Yujin akan melakukan latihan tempur udara melawan Mayor Lee. Baru latihan dimulai, suasana persaingan di antara kedua pilot terbaik ini langsung panas. Adegan memperlihatkan dogfight berskill tinggi seakan ini bukan cuma latihan tempur biasa. Saat hampir di lock on, Tae-hoon berhasil menghindar dengan manuver vertikal dan masuk ke balik awan untuk bersembunyi. Tapi tiba-tiba dari hadapannya, Tae-hoon muncul dengan kecepatan tinggi seakan berniat menabrak pesawat Mayor Lee. Namun, Yujin gagal mengunci sasaran. Mayor Lee berhasil mengunci target dan akhirnya Tae-hoon harus mengakui kekalahannya dari Mayor Lee pada latihan tempur ini. Mayor Lee berkata pada Tae-hoon, seandainya latihan hari ini adalah situasi nyata, Tae-hoon sudah kehilangan nyawanya. Karena bagi Mayor Lee, pertempuran udara bukanlah suatu pertunjukan, melainkan nyawa yang dipertaruhkan. Di pangkalan udara Wonsan 2 Korea Utara, seorang jenderal Korea Utara bernama Jenderal Kang menembak mati rekannya dengan suatu tujuan terselubung. Mayor Lee dan regunya yang sedang berpatroli di daerah perbatasan mendapatkan sinyal pesawat asing yang merupakan 4 jet tempur milik Korea Utara. Salah satu jet korup mendekat, dan Mayor Lee pun maju meresponnya. Tapi itu ternyata hanya gertakan dari pihak korut, dan Mayor Lee merasa akan adanya suatu ancaman dari Korea Utara. Keesokannya, karena ingin mengalahkan Mayor Lee dalam kompetisi, Tae-hoon mendatangi Sersan Yu sebagai mekanik terbaik untuk membantu memaksimalkan jet tempurnya. Dan Sersan Yu pun akhirnya bersedia untuk membantu Tae-hoon. Dengan suatu syarat, jika Tae-hoon kalah, Sersan Yu akan menampar Tae-hoon. Tapi jika Tae-hoon menang, ia boleh berkencan dengan Sersan Yu. Kompetisi tempur angkatan udara pun dimulai.
Lebih dari 200 pilot dari berbagai angkatan udara bersaing menguji kemampuan mereka. Dan Mayor Lee memimpin poin dengan tembakan yang sempurna. Agar bisa memaksimalkan poin, Kapten Jung Tae-hun berencana untuk terbang rendah sehingga ia bisa mempersingkat waktu dan membidik kelima targetnya dengan sempurna. Dan akhirnya Tae-hun berhasil memenangkan kompetisi dengan poin tertinggi mengalahkan Mayor Lee. Sir San Yu yang mendengar kabar dari ruangannya pun tak bisa menahan perasaan senangnya atas kemenangan Tae-hun. Dari hangar, Sir San Yu dengan sabar menunggu Tae-hun. Karena Tae-hun menang taruhan, maka Sir San Yu harus berkencan dengannya. Keesokannya, Tae-hun yang mengenakan setelan jas mengira ia akan pergi makan bersama Sir San Yu. Tapi ia justru diajak Sir San Yu untuk terbang menggunakan paramotor. Dan mereka pun berkencan romantis di udara. Di pangkalan udara Wonsan 2 Korea Utara, ada pertemuan antara panglima militer di mana salah satu panglima akan pergi menggunakan helikopter. Jenderal K memerintahkan anak buahnya untuk menembak heli dengan menggunakan RPG. Dan heli akhirnya hancur di udara bersama pejabat di dalamnya. Di tempat lain, jet tempur Korea Utara kembali terlacak oleh satelit setelah memasuki perbatasan Korea Selatan. Tim Eagle Alpha diminta untuk memeriksa zona tersebut. Pilot jet tempur Korea Utara mengirim sinyal penyeberangan untuk melewati perbatasan dengan alasan kondisi pesawat yang sedang mengalami kerusakan. Mayor Park dan Tae-hun yang sedang bertugas berniat mengarahkan pesawat itu. Namun tiba-tiba sinyal pesawat lain muncul dan menuju ke arah mereka. Kapten Jung Tae-hun diperintahkan untuk mengikuti pesawat asing kedua. Mayor Lee segera terbang untuk membantu tim Eagle Alpha. Dan kali ini situasi bukanlah latihan, melainkan perang nyata. Pilot Korut meminta izin menembak pada Jenderal Kang. Setelah mendapat izin, jet tempur Korut langsung melakukan manuver yang membuat tim Eagle Alpha terkejut. Tapi Tae-hun dengan manuvernya mampu menghindar dari kejaran rudal Korut yang malah menghancurkan jet milik Korut lainnya. Tae-hun menyadari kalau ini semua adalah jebakan. Sayap kanan pesawat Tae-hun tertembak. Namun komandannya tidak mengizinkan untuk menembak karena khawatir itu akan berbahaya jika pesawat jatuh dan memakan korban sipil. Komandan meminta para pilot memancing musuh untuk menjauhi kota. Jet tempur Korut terus mengikuti Tae-hun ke daerah sungai hingga memasuki pusat kota dan hampir menabrak gedung pencakar langit. Mayor Lee datang dan bergabung dengan tim, tapi tetap saja sang komandan tidak memberi izin untuk menembak karena jet tempur musuh belum mencapai batas kota. Akhirnya pilot Korut memanfaatkan celah untuk dapat menembak jet Mayor Park. Kopilot Sok-hyun pingsan. Karena merasa dalam bahaya, Mayor Park melontarkan Sok-hyun untuk menyelamatkannya. Tapi Mayor Park masih berusaha membawa pesawat untuk menjauh agar tidak jatuh di area sipil. Yojin yang saat itu menjadi kopilot Tae-hun memohon agar Mayor Park segera melontarkan diri. Tapi sungguh naas, pelontar kursinya macet disebabkan pesawat sudah mengalami kerusakan yang parah. Dan sang mayor harus pasrah bersama pesawatnya meledak setelah menabrak bukit. Mayor Lee yang mengejar pilot Korut tetap tidak diizinkan menembak dan diminta segera kembali karena musuh telah melewati perbatasan negara. Sementara itu, kopilot Sok-hyun yang menggunakan parasut mendarat di daerah perbatasan Korea Utara. Di ruang ganti, Tae-hun sangat marah pada Mayor Lee karena Mayor Lee hanya mendengar perintah dan membiarkan rekannya tewas. Mereka berdua akhirnya berkelahi. Dari peristiwa itu, Mayor Lee sebenarnya juga merasa bersalah dan sedih karena ia harus kehilangan rekannya untuk yang kedua kalinya. Yojin yang sangat terpukul atas kematian Mayor Park menemukan sepucuk surat dan sebuah kotak berisi cincin untuknya dari Mayor Park. Keesokannya, seluruh personel Angkatan Udara mengantarkan pemakaman Mayor Park. Setelah ayahnya meninggal, putranya harus menjadi seorang anak yatim piatu. Rekan-rekan Mayor Park tak dapat menyembunyikan perasaan sedih mereka, terutama Yujin yang kehilangan orang yang paling ia sayangi. Di tempat lain, pasukan komando Korsel dan AS menemukan sesuatu dari pantauan satelit pengintai, bahwa ICBM Wonsan atau rudal balistik antar benua telah disiapkan 12 jam yang lalu, dan targetnya kemungkinan besar adalah AS. Sok-hyun yang terdampar di daerah Korea Utara mengirimkan sinyal bantuan ke markas. Tapi Jenderal Kang telah menyadap sinyal panggilan tersebut dan mengirimkan pasukan ke posisi Sok-hyun. Karena tidak ingin memancing perhatian musuh, Korsel berencana hanya menerbangkan 2 pesawat untuk misi penyelamatan Sok-hyun, sekaligus menggagalkan peluncuran nuklir Korea Utara. Mayor Lee dan Kapten Jung Tae-hun ditunjuk sebagai pilot dalam misi tersebut. Sebagai pilot terbaik, kali ini mereka harus bekerja sama dan melupakan persaingan mereka. Selain itu, tim penyelamat akan diterjunkan juga untuk membawa pulang Sok-hyun yang saat ini berada di wilayah Korea Utara.
Sersan Yu yang merasa khawatir pada Tae-hun pergi menghampirinya. Ia meminta Tae-hun berjanji untuk kembali dalam keadaan hidup. Dan Tae-hun berjanji kalau ia pasti akan kembali. Keesokannya, mereka bersiap untuk menjalankan misi. Mayor Lee meminta Yojin sebagai kopilotnya. Dan Tae-hun akan menerbangkan jet tempur FA-50 Golden Eagle yang memiliki spesialisasi manuver low pass atau terbang rendah. Mereka hanya diberikan waktu 7 menit untuk melakukan penyerangan. Karena anti radar milik Korsel, Korea Utara terlambat menyadari kedatangan jet tempur Korsel saat memasuki wilayah. Mereka langsung menghancurkan pangkalan di perbatasan. Sementara itu, Sokyun harus berlari menyelamatkan diri dari kejaran tentara Korut. Tae-hun tanpa segan meluncurkan misil yang menghancurkan hangar jet tempur dan landasan udara Korut. Sokyun tertembak, namun helikopter Black Hawk tim penyelamat akhirnya datang. Mereka langsung membersihkan area dari para tentara Korut dan kemudian menyelamatkan Sokyun. Jet tempur Korut yang membunuh Mayor Park menuju ke arah mereka. Mayor Lee memerintahkan Tae-hun menuju pangkalan nuklir, sedangkan ia yang akan membereskan jet tempur Korut tersebut. Adu misil antara kedua jet tempur terjadi. Tapi kali ini Mayor Lee dengan gesit dan tanpa ampun membuat lawannya tidak bisa menghindar dari manuvernya. Mayor Lee memerintahkan Yojin yang melakukan eksekusi untuk membalaskan kematian Mayor Park. Ia meluncurkan rudal jarak pendek yang langsung menghancurkan jet tempur Korut berkeping-keping. Sementara itu, Tae-hun yang memasuki area dikejar oleh rudal dari menara pangkalan. Tapi ia dapat menghindarinya dengan terbang rendah di wilayah perbukitan. Dua rudal sensor panas kembali mengincarnya. Tae-hun meluncurkan flare untuk menghindar, namun hanya mengenai satu rudal, dan rudal lainnya terus memburunya. ICBM atau rudal antar benua siap diluncurkan. Tae-hun berusaha menghentikan peluncuran tersebut dengan mengunci target, tapi sayangnya tembakan misilnya meleset dan target masih utuh. Karena Tae-hun masih terus diburu oleh rudal, ia mengambil inisiatif untuk melakukan manuver andalannya yaitu Zero Knot, agar ia bisa menghindari rudal sensor panas tersebut. Dengan fokus, Tae-hun kembali mengunci target. Dan akhirnya rudal balistik berhasil dihancurkan. Pangkalan udara pun ikut hancur beserta Jenderal Kang di dalamnya. Misi selesai dan Tae-hun bersiap untuk kembali menuju markas. Tapi tiba-tiba dari balik awan, rudal tadi masih terus mengejarnya. Kali ini Tae-hun tidak dapat menghindar dan rudal berhasil mengenai sayap jet tempurnya. Kehilangan sayap menyebabkan pesawat jatuh berputar dan membuat Tae-hun tidak bisa melontarkan kursinya. Pesawat akhirnya jatuh di laut dan tenggelam. Mayor Lee beserta Yojin mendarat di pangkalan. Sersan Yu merasa cemas karena Tae-hun belum kembali. Komandan mengatakan kalau tim penyelamat sedang berusaha mencari keberadaan Tae-hun. Mendengar itu, Sersan Yu langsung meneteskan air matanya. Tim SAR menyisir lokasi jatuhnya pesawat dengan menerjunkan personel. Melalui GPS controller di tubuh Tae-hun, mereka menemukan lokasi. Tae-hun akhirnya berhasil diselamatkan. Dan seluruh personel angkatan udara bersorak bahagia atas kembalinya sang kapten. Terutama Sersan Yu yang tidak dapat menyembunyikan perasaannya dan langsung memeluk Kapten Jung Tae-hun. Hikmah yang dapat diambil dari film ini adalah suatu rivalitas di antara rekan itu justru akan membuat kita semakin menggali potensi terbaik diri masing-masing. Dan jika suatu saat dibutuhkan, hal itu akan memberikan dampak positif bagi kepentingan bangsa yang juga bermanfaat bagi keselamatan nyawa orang banyak. Terima kasih yang sudah menonton dan sampai jumpa di video selanjutnya.